الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وعنهم على هذا النبي الكريم وعلى آله والصحابة والتابعين وبعد. Ikhwati fadhila azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sampai malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beramal saleh. Salam dan salam semoga Allah dibicarakan kepada Nabi dan Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang selalu istiqamah dalam amal sunnahnya. Ikhwati fillah azani Allah wa yakum. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai kajian kita terkait dengan kitab Ad-Da'wah Dawah, dan pada mukaddimah waktu itu kita telah membahas biografi penulis kitab ini dan seperti apa isi kitab ini secara global. Hari ini kita akan belajar lebih mendetail, lebih mendalam bahwa kitab ini disusun karena ada orang yang bertanya, bagaimana dengan orang yang melakukan maksiat, bagaimana orang yang melakukan kesalahan dan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan dengan berbagai ujian, di antaranya adalah ujian duniawi atau ujian ukhrawi. Maka Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab ini Ad-Da'wah Dawah. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, beliau memulai kitab ini dengan kajiannya atau judul Likulli da'in dawa. Segala sesuatu, setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan amma ba'du, maka kata beliau, thabata fi sahih al-Bukhari, bahwa telah terdapat riwayat yang kuat dalam Sahih Al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu warda, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifaa. Allah tidak pernah menurunkan penyakit melainkan ada penawarnya, dan Allah juga menurunkan penawarnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan beliau menilai hadis ini sahih. Begitu juga riwayat dari Muslim di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fa idza asaba dawa'ud da' bara'a bi idznillah. Jika obat itu mengenai penyakit tersebut, dengan izin Allah dia akan sembuh. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, dalam riwayat dari Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Musnadnya disebutkan ada hadis dari Usamah bin Syariq atau Syuraik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yanzil da illa anzala lahu shifaa. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit melainkan juga Allah menurunkan penawarnya. Alimahu man alimah, yang Allah berikan kepada orang yang mengetahui hal itu, dan kemudian wajahilahu man jahil, tapi juga ada orang yang tidak mengetahui perkara tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaa. Allah tidak pernah menurunkan penyakit melainkan juga menurunkan obatnya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka disebutkan, qalu ya Rasulullah wa ma huwa illa da'an wahida, kecuali satu saja penyakit. Apa kata sahabat penyakit itu? Rasulullah SAW menjawab, al-haram. Haram itu penyakit tua, penyakit pikun, ya, penyakit tua. Qala at-Tirmidzi, hadza haditsun sahih. Ini hadis sahih. Ikhwati fillah azanillahu yakum. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu, kemudian diberikannya juga sesuatu yang lain.
Artinya Allah menurunkan sesuatu yang bersifat dalam tanda kutip negatif, Allah berikan juga sesuatu yang positif. Allah turunkan penyakit, Allah kasih penawarnya. Allah hadirkan kesulitan bagi seseorang dalam hidupnya sebagai ujian, tapi Allah kasih juga jalan keluarnya. Dan ikhwati fillah azanillahu wa yakum, begitu berpadunya antara yang disebut dengan ujian dari Allah, disebut juga jalan keluar atau makhrajnya dari Allah. Jadi kalau di sini beliau memulainya dengan kalimat ini, karena nanti beliau mengatakan bahwa penyakit, yaitu penyakit yang diderita oleh manusia di antaranya adalah kebodohan, dan obat dari penyakit tersebut adalah bertanya. Karena ikhwati fillah azanillahu yakum, la yata'allam hadzal ilm mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah bisa belajar ilmu ini, agama ini, orang yang punya dua karakter, yaitu yang pertama adalah pemalu, malunya salah. Malu baik, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu baik, pasti mendatangkan kebaikan, tapi ada malu yang tidak baik, yaitu saat menuntut ilmu dia malu. Yang kedua mustakbir, orang yang sombong, orang yang menganggap remeh, mengecilkan orang lain atau pihak lain. Nah, maka ikhwati fillah azanillahu yakum, disebutkan di depan ini hadis-hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan kitab musnadnya, itu tidak lain tidak bukan adalah memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Allah turunkan berpasangan ini. Karena segala sesuatu penyakit ada obatnya. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan obat dari kebodohan adalah bertanya. Ikhwati fillah azanillahu yakum, kalau kita lihat ini dari tinjauan medis, dari sisi medis, sekarang apa yang kita tidak temukan obatnya? Insyaallah ada obatnya. Dan hanya saja mungkin belum terkuak dalam waktu dekat. Karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan Allah turunkan penyakit, ada obatnya juga. Makanya ikhwati fillah azanillahu yakum, ini menjadi kabar baik bagi kita. Di satu sisi, terlepas dari beliau menghadirkan ini sebagai bab atau muqaddimah dari bahasan kitabnya, kita katakan bahwa seorang muslim tidak boleh berputus asa. Kalau ini menerpa dirinya, baik itu penyakit secara patologis, ya, dia memang penyakit menimpa salah satu anggota tubuhnya dan sebagainya, dan itu juga kalau penyakitnya menjangkit dia adalah penyakit hati atau penyakit keimanan, pasti ada obatnya dan jalan keluarnya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, dan beliau mengatakan dawaul ain as-su'al, obat dari kebodohan, ketidaktahuan bertanya. Dan pepatah kita mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Dan ini adalah sebuah peribahasa yang memang sejalan dengan apa yang disebutkan dalam bab ini, karena kata beliau dawaul ain as-su'al. Ya, kita baca sebuah ulasan dari beliau, wa hadha ya'ummu adwa'ul qalbi war ruhi wal badan wa adwiyatuha. Dan ini mencakup semua penyakit, baik penyakit hati, ya, rohani maupun jasmani. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, di poin ini kadang manusia tidak bisa mendeteksi jika itu penyakitnya adalah penyakit rohani. Dia tahu betul kalau badannya kurang sehat, kemana dia kakinya dia langkahkan. Dia tahu betul kalau badannya lemas, pegal-pegal dan sebagainya, pihak mana yang dia telepon dan dia hubungi. Dia tahu betul kalau seandainya ya mulai ada ketidaknyamanan dia dalam penglihatan, ketidaknyamanan dalam pendengaran, kemana dia harus konsultasi. Tapi kalau penyakitnya adalah penyakit rohani, kadang tidak banyak yang tahu harus kemana dia bawa dan apa yang harus dia lakukan. Makanya disebutkan oleh beliau, faqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebodohan itu penyakit. Dan ikhwati fillah, ana harus luruskan bahwa yang pintar itu umat Islam. Cuma fenomena umat ini malas. Ya, itu diakui atau tidak.
Yang pintar itu umat ini. Umat ini pintar. Ya, kalau kita baca sejarah tentang peradaban umat manusia yang sempat berlangsung misalkan begitu, di era dari zaman Rasulullah sampai era tabi'in saja misalkan gitu, maka kita akan temukan banyak orang-orang cerdas, banyak orang-orang hebat, banyak para pemikir, banyak para ilmuwan yang karyanya itu kadang melampaui usianya. Yang karyanya kadang melampaui usianya. Al-Imam Nawawi itu sehari bermajlis 12 majlis. Sehari 12 majlis, baik dia yang mengkajinya atau dia yang menjadi peserta didiknya, ke sana ke sini dan sebagainya, sampai kalau ada menu makanan yang tidak berkuah, maka air minumnya dituangkan untuk dicampurkan agar mudah untuk dicerna. Begitu Imam Nawawi rahimahullah taala. Bagaimana bila Allah itu coba dia. Ini satu nama saja, nama yang lain banyak sekali. Ya, Syafi'i rahimahullah dari Gaza. Dari Gaza dia pindah. Dari Gaza dia tinggalkan Gaza ini ke Makkah. Dari Makkah dia ketemu kerabatnya dan sebagainya, ketemu gubernur Makkah. Kemudian apa yang terjadi? Dia berangkat ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Dari sana sampai Imam Malik meninggal dunia, kemudian dia pergi ke Yaman untuk menjadi qadhi, salah satu hakim di Yaman, dan kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Irak. Dari Irak beliau kemudian mengakhiri perjalanan thalabul ilminya ke Mesir. Nah, kalau kita lihat kecerdasan beliau, masya Allah, kecerdasan yang tiada duanya kita katakan. Kenapa? Syafi'i kecil ini sudah brilian sekali otak. Antum kalau baca satu buku Al-Imam Syafi'i, Nash'atuhu, Mauliduhu wa Nash'atuhu wa Madhabaihi Al-Qadim wal-Jadid, itu judul bukunya, judul kitabnya, dijelaskan di situ bahwa Syafi'i kecil ini ya sudah menjadi talib mithali, sudah menjadi siswa teladan. Ini contoh aja beberapa nama dari ulama-ulama Islam yang kita tidak boleh silau dengan sederet nama Aristo, Plato dan sebagainya. Ya, kalau dikatakan cerdas mana? Cerdas Syafi'i. Artinya dia buka kitab gini, kalau misalkan dia enggak tutup halaman 2, dia keburu hafal dan paham halaman 2 ini. Makanya Syafi'i kalau baca gini, luar biasa itu kan. Jadi khawatibillah azanillah yakum, ini prosesor Core i berapa ini? Kalau prosesor ini sekarang yang paling top sudah Core i berapa? Core i7. Syafi'i di atas itu kelihatan. Kemampuan dia untuk mencerna, kemampuan dia untuk menghafal dan memahaminya. Baik ikhwatibillah, kemudian waja'ala dawa'uhu su'alul ulama, dan menjadikan penawarnya adalah bertanya kepada ulama. Maka perintah Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah oleh kalian kepada orang-orang yang mengerti jika kalian tidak memahami persoalan tersebut. Nah, sekarang ini banyak dari kita ya tidak melestarikan kebiasaan baik ini. Bertanya sama yang paham, bertanya sama yang ngerti, sehingga nanti akan terjaga kebiasaan, akan terjaga tradisi yang pernah dilakukan oleh generasi awal dahulu. Bertanya kepada yang memahaminya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, jangan gegabah. Artinya jangan gegabah itu kita tahu posisi kita ini sekarang apa, jangan kemudian memberanikan diri menjadi apa. Itulah kira-kira. Nah, maka ikhwati fillah, ini tuntunan dari Rasulullah SAW dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah dalam kitab Sunan Abi Dawud disebutkan, kami pernah keluar, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar. Seseorang dari kami kena terjatuhan batu. Fashajjahu fi ra'sihi, maka terlukalah bagian kepalanya. Tsumma khadana, dan orang ini yang terluka tadi bermimpi. Artinya dia junub. Fasa'ala ashabahu faqala, dan dia bertanya kepada sahabatnya dan
akhirnya sahabat ini menjawab, hal tajiduna li rukhsah fi at-tayammum? Qalu ma najidu lak. Ada enggak bagi saya rukhsah untuk saya bertayamum karena saya junub? Ya, wa in kuntum junuban fattahharu. In kuntum marda aw ala safarin, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian junub maka hendaknya kalian bertaharah. Jika kalian dalam keadaan ya safar atau kalian dalam keadaan tadi berhadas besar, maka bersucilah. Fatayammamu sa'idan thayyiban, dan kalian bertayamumlah dengan air dengan debu yang baik, dengan debu yang bersih. Dan ikhwati fillah azanillahu, maka dia dapat jawaban, la mana jidulaka rukhsah. Kami tidak dapati rukhsah bagimu. Coba lihat ini. Coba lihat, ya. Dia jawab langsung, mana jidulaka rukhsah wa anta taqdir 'ala al-ma', padahal engkau mampu untuk menggunakan air. Faghtasala famat. Yang terjadi apa? Dia mandi, lantas dia meninggal. Ini ikhwatullah azzallahikum. Maka yang kita khawatirkan adalah memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kapasitas ilmunya. Akhirnya apa? Membahayakan pihak lain. Berbahaya karena ini bisa sampai meninggal, ya kan? Akhirnya apa? Disebutkan di sini, falamma qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Kami datang kepada Nabi, kami kabarkan hal itu, ya faqala qataluhu. Kata Rasulullah, orang-orang tersebut telah membunuhnya. Qatalahumullah, karena mereka telah membunuh, maka semoga Allah membunuh mereka. Kata Rasulullah, ini ungkapan kemarahan. Ala idza sa'alu, ya, ketahuilah kalau mereka bertanya, idza lam ya'lam, kenapa mereka tidak bertanya? Ya, kenapa kalau mereka tidak mengetahui, mereka tidak bertanya? Fa innahu shifa'ul 'ain, as-su'al, sungguh obat dari ketidaktahuan itu bertanya, kata Rasulullah. Ya kan? Ini gegabah. Kenapa? Kalau ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Sembarangan kita memfatwakan, paling berani di antara kalian memberikan fatwa, maka mereka adalah paling berani untuk berhadapan dengan neraka. Ini karena hati-hati sekali. Orang ada salah kaprah, ya, ini bisa fatal akibatnya. Kadang kasus yang ditanyakannya sama, tapi dalam kondisi penanyanya ini, kondisi pribadi penanyanya yang berbeda, itu jawaban juga harusnya berbeda. Dalam artian apa? Kita harus mengetahui dulu kondisi orang ini seperti apa. Pertanyaannya, jika ada yang bertanya kepada kita, bagaimana bagi seorang pembunuh, apakah dia punya kesempatan bertobat? Jawabannya adalah punya, betul? Kalau kita ditanya bagaimana dengan seorang pembunuh, ada nggak tobat baginya? Jawaban kita sama, punya. Tapi tatkala ada seorang datang kepada Abdullah bin Abbas, mencoba bertanya kepada dia tentang pembunuhan, tobatnya seorang pembunuh, apa kata Ibnu Abbas? Lah, tidak punya tobat, tidak ada kesempatan tobat bagi pembunuh. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Abbas begitu melihat orang ini penuh dengan kebencian, mukanya merah, matanya terbelalak, kemudian sudah ada pisau atau pedang, ya, bersamanya, maka kalau difatwakan olehnya adalah iya, ada kesempatan taubat bagi sang pembunuh, maka orang yang menjadi seterunya dibunuh. Ibnu Abbas mengatakanlah tidak ada taubat bagi pembunuh. Padahal kalau kita tanya gitu ya kepada Ibnu Abbas di lain waktu dengan tidak kondisi seperti itu, dia akan jawab pasti seorang memiliki peranan atau memiliki peluang yang sama, itu pintu taubat yang terbuka baginya. Nah, ikhwati fillah azanillahu, maka dari pelajaran ini kita tahu kata Rasulullah, fa inna ma shifa'ul 'ai as-su'al. Sungguh penawarnya dari ketidaktahuan atau kebodohan itu adalah bertanya. Inna kana yakfihi an yatayammam. Sebenarnya cukup baginya bertayamum saja. Cukup baginya bertayamum. Ya, inilah ikhwati fillah azanillahu, dan jawaban dari Rasulullah SAW atau arahan dari Rasulullah SAW ini sebenarnya menjadi jelas bagi kita agar tidak berani memfatwakan, menjawab ya dengan serampangan.
dengan sembarangan. Berhati-hati. Karena ini tentang masalah yang kita pasti akan bertanggung jawab atas apa yang kita katakan di akhirat. Kalau ada orang yang mendengarkan hal itu dari kita kemudian dia nanti berbuat di atas apa yang menjadi dalil baginya, yaitu perkataan kita akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawabannya. Ya. Makanya sekali lagi di sini sebenarnya adab kita untuk tidak langsung gegabah. Kalau masih jadi anggur jangan memaksa jadi kismis. Ini ungkapan dalam sekali, Pak. Kalau kita posisinya masih anggur jangan memaksakan diri jadi kismis. Kenapa? Karena kismis ini berproses dari anggur dulu. Artinya kalau kita masih thalibul ilm, masih pembelajar, kita ini masih baru semangat belajar, jangan berani langsung gegabah. Itu kira-kira. Tapi ikhwati billah, disebutkan di sini Al-Quran syifa. Al-Quran itu penawar. Al-Quran itu adalah obat. Apakah sebagian? Tidak. Seluruh Al-Quran adalah penawar. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Minal Quran di sini disebutkan bahwa min laisa litab'id, lakin li bayanil jins. Min, kalimat min yang ada di sini bukan menerangkan sebagian yang ada dari Al-Quran adalah penawar, tetapi menerangkan tentang keseluruhan Al-Quran itu adalah penawar. Jadi ada orang mengatakan sebagian saja, tidak, seluruh Al-Quran penawar, seluruhnya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, disebutkan walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Katakan untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qur'an ini adalah hidayah baginya dan syifa. Maka ikhwati fillah, kadang kita percaya dengan resep dokter. Dan itu tidak salah. Karena dalam hemat kita, dia adalah orang yang diberikan kemampuan oleh Allah berupa ilmu pengetahuan, sehingga dia bisa mendiagnosa penyakit dari apa yang dia telah pelajari. Betul ya? Tapi berapa kali saja kita ke dokter, dokter itu nggak bisa langsung nebak kita sakit apa. Antum pernah nggak ke dokter kita bilang gini, dok, coba dok, tebak saya penyakit apa? Yang ada dokter minta penjelasan dari kita. Apa yang dirasakan, Pak? Sudah berapa hari? Rasanya gimana? Gitu kan? Dia tanya kepada kita. Padahal dia sudah diberikan oleh Allah ilmunya tentang hal itu. Tapi untuk keakuratan diagnosa dari sang dokter terhadap penyakit kita, tidak sungkan dia tanya kepada kita, gimana? Rasanya seperti apa? Coba saya tekan perutnya. Sakit nggak, Pak? Perih nggak, Pak? Sampai kayak gitu. Tapi kalau kita datang ke Allah, kita datang ke kitabnya, kita datang ke Al-Quran, syifa semuanya. Dan dari awal saja sudah disebutkan oleh Allah bahwa Al-Quran ini obat dari keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Coba antum melihat buku-buku yang dikarang oleh siapapun belakangan, apalagi buku-buku belakangan, mencantumkan sebuah kata jika ada saran kritik terhadap buku ini, baik itu kesalahan yang kami sengaja atau tidak, mohon dilayangkan ke alamat di bawah ini. Maka sering kita lihat bahwa buku-buku para penulis itu direvisi, ya kan? Diedit lagi, dikoreksi lagi. Tapi Al-Quran Allah telah kabarkan bagi para pembacanya di depan, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dari awal aja Allah sudah bilang enggak ada keraguan di dalamnya. Nanti rada ke tengah Allah katakan la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada kebatilan tersusupi dari depan, dari bagian depan atau dari arah belakang, enggak ada. Nah, karena ibadah fillah azanillahu untuk orang yang beriman, ini Al-Quran syifa. Dokter sudah vonis,
seorang berpenyakit seperti ini Pak, maka rasanya tidak ada yang bisa membantunya secara signifikan kecuali obat ini, bermerek ini, seharga ini, tapi dia tidak mudah dicari. Kalau tidak salah ada yang di negeri ini. Dikejar nggak Pak? Dikejar. Dikejar ya? Tadi seperti yang Anda sebutkan di depan, kalau kita penyakitnya penyakit jasmani, rasanya cepat kita respon. Tapi kalau rohani kita yang berteriak mengerang kesakitan, belum banyak dari kita yang mencari obatnya. Nah karena disebutkan oleh beliau Al-Quran syifa, Al-Quran ini penawar. Maka kalimat penawar di sini berarti jelas apapun penyakitnya, penyakit ragu, penyakit malas, gundah gulana dan sebagainya, itu Al-Quran obatnya. Maka ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, beliau berdoa, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuka abdan fiyya qada'uk. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nur sadri wa jalaa hammi wa zahaba ghammi. Al-Quran, ya, dalam doa ini Rasulullah mengatakan, aku ini hambamu ya Allah, hamba dari anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu, ubun-ubunku ada dalam genggamanmu, telah berlaku ketetapanmu untukku dan telah adil keputusanmu atas diriku. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang engkau ketahui, yang engkau turunkan di Al-Quran dan engkau ajarkan kepada sebagian hambamu, maksudnya Rasul, dan engkau rahasiakan masih dalam ilmu. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penghibur kami, pelipur lara, penghilang kegalauan dan kegundahan. Ini dia. Makanya orang yang sering galau, sering-sering baca doa ini. Ya, sering-sering baca doa ini dari Rasulullah SAW. Dan berarti di situ Al-Quran jelas sekali dia menjadi penawar. Satu ketika ada sahabat, ya, dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwasanya sahabat Rasulullah SAW pernah melakukan safar, dan dalam safarnya ini sampai pada sebuah kampung, hayy min ahya'il Arab, maksudnya kampung, di salah satu kampung, ya, komunitas kecil itu hayy namanya. Hayy mungkin sekelas RT kalau sekarang atau RW setempat. Al-hayy gitu ya. Maka begitu mereka tiba di salah satu dari komunitas itu, fastadafu, mereka minta dijamu. Sahabat ini minta dijamu tapi enggak dijamu. Sama kayak kisah Nabi Musa dengan Khadir katanya, ya, dalam cerita itu. Pokoknya dengan seorang yang Musa datang kepadanya untuk belajar. Kan salah satunya adalah dari perjalanan itu Musa bertemu dengan keanehan tembok yang miring, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzun lahumā. Adapun tembok yang miring ini punya dua anak yatim yang di bawahnya terdapat harta warisan peninggalan ayahnya, leluhurnya. Tapi kan Musa sempat mengatakan, ngapain kita capek-capek? Kenapa? Mereka jangan untuk tidak mau memberikan jamuannya kepada kita. Makanya salah satu keistimewaan karam itu kebaikan seseorang, wal jud, al-karam wal jud, kedermawanan seseorang, bagaimana servisnya dia kepada tamu. Bahkan dahulu disebut, ya, oleh orang-orang Arab, kalau tamu bertandang ke rumahnya malam hari, ya, itu makanan disiapkan semewah mungkin. Tapi kalau ada orang yang mengundang tamunya di siang hari, itu orang bakhil katanya. Ya, tapi itu kebudayaan dulu. Sekarang mungkin terjadi pergeseran, di mana tamu sekarang datangnya siang hari, ya, tidak malam gitu. Nah, ikhwati fillah azanillahu, maka dalam cerita ini sahabat yang datang, ya, hatta nazalu fi hayyin ahya'il Arab, dia datang di salah satu komunitas tadi, ya, mereka minta
istadhafuhum, agar mereka mau menjamu sahabat ini. Apa yang terjadi? Mereka enggan. Ya, mereka enggak fa'abu an yudhifuhum. Enggak mau menjamunya, masyaallah. Maka apa yang terjadi kepada kita azanillahu faludhiqa sayyid dzalikal hayy. Allah Subhanahu wa taala membuat skenario di mana kepala sukunya digigit ular atau disengat karena jengking. Ludhiqa itu pokoknya disengat gitu. Dan ikhwati fillah, fasa'u lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Berupaya dengan segenap tenaga yang mencari penawar dan sebagainya, tapi tidak kunjung sembuh. Faqala ba'duhum law ataitum ha'ula'i ar-raht alladhi nazalu, kata salah seorang dari mereka, gimana kalau kita seandainya mendatangi mereka yang sempat mampir waktu itu. Ya, kelompok itu maksudnya sahabat Rasulullah SAW. Ya. Dan akhirnya biqati billah, la'allahu an yakunu 'indahum ba'dhum syai'. Mudah-mudahan aja dia ya barangkali bisa menyembuhkan. Fatahu, akhirnya mereka datang kepada sahabat Rasulullah SAW ini yang memohon dan meminta dan mengabarkan bahwasanya kepala sukunya sudah ya dalam keadaan mengalir racun di badannya. Wa sa'ila lahu kullu syai'. Kata orang-orang ini, kami sudah mencoba segenap tenaga, segenap upaya. Fahal inda ahadin minkum min syai'? Ada enggak salah seorang dari kalian yang mampu memberikan ya pengobatannya? Maka qala ba'duhum wallahi inni la urqi. Demi Allah saya akan meruqyahnya. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudhifuna. Tapi ini polos banget ini jawabannya, Pak. Jawaban para sahabat ini polos. Anda bisa meruqyah Nabi. Tapi waktu kami minta untuk dijamu, diservis, enggak ada dari kalian yang servis ini, enggak ada yang jamu. Polos sekali kan? Polos sekali artinya tulus sekali ngomongnya gitu. Yaitu keluar dari lubuk hati yang terdalam. Fama ana bidhakin lakum ya hatta taj'alu li ja'lan. Pokoknya gini aja, ana enggak mau meruqyah sampai ente buat perjanjian dengan ana, dengan kami untuk memberikan hadiah dari ruqyah itu. Maka yang kedua, fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan apa? Islah, berdamai. Ya udah kalau gitu, ana potongin kambing nanti. Ya. Kalau memang sukses, ana potongin kambing katanya. Ya, di sini disebutkan fantalaqa yadfal alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Dibacain itu Al-Fatihah. Dibacain ruqyah ini. Fa ka'annama nashtun min iqal. Fantalaq yamshi. Maka setelah dibacakan itu, segera mereka bergegas memberikan ini kepada kedua kabilahnya, dan sahabat-sahabat sempat bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan perbuatan mereka yang akhirnya mendapatkan upah berupa seekor kambing. Maka Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah ya, innaha la ruqyah, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahu enggak kamu apa yang kau baca itu adalah jampi-jampi. Jadi ruqyah itu artinya jampi. Dan bisa, ruqyah itu bukan hanya penyakit non medis, bisa juga penyakit medis. Karena alasannya kalau kepala suku tadi kena gigit, ya kena gigit ular tadi, atau kena sengat kalajengking tadi, maka racunnya mengalir. Jadi bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat Rasulullah bukan hanya untuk penyakit hati, bukan hanya penyakit rohani, tapi penyakit tadi itu. Ya penyakit yang memang murni kalau dibawa ke medis ini mengalirnya racun di aliran darah. Tapi yang dilakukan oleh sahabat dengan membacakan Al-Fatihah tadi, kata Rasulullah, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Kalian enggak tahu kalau itu ruqyah. Itu adalah jambi, kata Rasulullah SAW. Summa qala qad asabtu ittasim wadribu li lakum ma'akum sahman. Kata Rasulullah SAW, ya kalian telah melakukan langkah yang tepat. Maksudnya benar dengan melakukan hal itu. Oke, kata filazanillahu yakum, di kita itu kalau ada apa demam, jangan langsung minum antibiotik gitu ya. Jangan. Rasanya di mana?
pegang bagian itu bismillah 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 a'udzubillah wa kalimatihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca itu seperti yang ada dalam kitab kecil yang bernama Hisnul Muslim, perisai seorang muslim. Kalau ada rasa sakit nih Pak di kepala, baca bismillah 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 3 kali. A'udzubillah itu ya. Dengan dia membacanya 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, baca 7 kali. Itu riwayatnya kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada orang demam, al-humma itu min fayhi jahannam, itu bagian dari uap api neraka kata Rasulullah SAW. Ya, makanya kaitannya dengan panas yang terik itu di siang hari saat seorang salat zuhur, apa katanya? Abridu bis shalah. Tunggu waktu salat itu rada dingin, rada adem. Kenapa? Fa innaha min fayhi jahannam, itu uap neraka itu. Insyaallah itu ya, itu kata Rasulullah SAW. Makanya, tapi kalau orang yang mencoba mencari akal-akalan, dia akan ngakal-ngakalin. Bagaimana urusannya nih? Bagaimana korelasinya nih? Jahannam dengan panas matahari. Emang matahari dicipta Allah dari neraka, itu pasti akan mengakal-akalinya. Tapi bagi mereka yang percaya kalimat Rasulullah, sudah langsung diserahkan kepada Rasulullah maknanya. Karena bagi kita syahadat risalah yang telah kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu la yatimmu, tidak sempurna kecuali mengerjakan 5 hal. Kita ini kalau syahadat risalah kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu la tatimmu tilka syahadah illa bi fi'li hadhihi al-khamsah, kecuali dia mengerjakan 5 hal ini. Yang pertama apa? Ta'atuhu fi ma amar. Kita harus taati Rasulullah dengan apa yang diperintahkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Kata Rasulullah, apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sebisa kalian, semampu kalian. Kemudian ijtinaba naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Yang ketiga, syahadat risalah kita itu menuntut, poin yang ketiga adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Apa artinya tasdiquhu fi ma akhbar? Yaitu membenarkan berita yang datang darinya. Nah, fenomena umat ini belakangan kalau kita bicara tentang hal-hal yang bersifat perkara yang ghaib, perkara yang dinubuahkan oleh Rasulullah tentang masa lalu atau yang akan datang, kadang-kadang enggak percaya. Contoh misalkan, la taqumus sa'a, tidak akan terjadi hari kiamat hatta qala al-ashjar wal ahjar, sampai bebatuan dan pepohonan mengatakan, faqal ya muslim hadza ya yahudiyyun wara'i uqtulhu, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakang saya, habisi dia. Giliran kasih tahu tentang ini, langsung akalnya menimbang kebenaran hadis itu. Benar enggak sih Ustaz? Batu bisa ngomong, pohonan bisa bicara. Nah kan, kemudian apa? Enggak percaya. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi hari ini, menjual secara massal kepada dunia dengan cara mendonasikan uang mereka yang telah mereka sepakati untuk membeli atau program penanaman sekian juta pohon gharqad. Karena kata Rasulullah, illa syajaratul gharqad, kecuali satu pohon yang bersekongkol berkongsi kepada Yahudi, pohon apa? Gharqad. Pohon itu enggak ngomong, tapi sebagai seorang muslim kita diuntungkan. Kalau pohon enggak ngomong berarti ada Yahudi di belakangnya, ya kan? Kalau dia ngomong, untung juga kita, karena pohon itu berteriak, ini ada Yahudi di belakang saya. Pokoknya dia ngomong enggak ngomong, kita untung. Nah, mengenai hadis ini, ada orang yang, apa iya Ustaz? Batu kok ngomong itu, gimana ceritanya? Itu kan akalnya yang dia mainin. Padahal kalau itu datang dari Rasulullah dengan sanad yang benar, dengan jalur periwayatan yang sahih, terima dengan kepala dan telinga. Artinya sami'na wa ata'na. Jangan kemudian, apa benar Ustaz, lalat itu kalau kita celupkan lagi, bukannya jijik Ustaz.
Ya kan? Makanya logikanya dia yang sempit dan dangkal. Kata Rasulullah, idza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Jika lalat jatuh ke minuman kalian, maka celupkan lalat itu. Karena di dalam satu sayapnya terdapat penyakit, satu sayapnya lagi terdapat penawar. Kadang-kadang kita nggak percaya sama ini. Dengan pesan lagi aja Ustaz, ya, daripada terdiare. Nah ini dia nggak percaya sama Rasulullah. Padahal di Prancis dilakukan penelitian. Antum boleh googling itu. Di Prancis dilakukan penelitian 3 air, sampelnya 3 air, 1 terjatuhi lalat dan tidak dicelupkan lantas dibuang. Yang kedua terjatuhi lalat dan dia celupkan dulu baru dibuang. Yang ketiga air ini tidak terjatuhi lalat. Maka air B dan C sama. Nah ini dia. Kita nggak percaya. Ternyata orang sana sudah meneliti, sudah menelaah. Ternyata benar sabda Rasulullah itu. Ini yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Yang keempat, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syahadat dari sana kita. Makanya kalau kita ngaku umat terus enggak cinta dengan apa yang dicintai Rasulullah. Hubbiba ilayyal misk, kata Rasulullah, wan nisa. Telah dibuat indah dan aku punya kecenderungan mencintainya 2 perkara, yaitu wewangian dan wanita. Nah, makanya kata Rasulullah, Allah telah merubah hidup dengan sistem kependetaan. Apa itu? Tidak menikah. Apa itu? Membujang. Ya, ini enggak benar. Makanya kalau mau betul ikut Rasulullah, cintai beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasul. Yang keempat, yang kelima, yaitu wa alla yu'badullah illa bima syara'. Kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasul. Ringkasnya gini, ikut Rasul selamat, Pak. Betul ya? Ikut Rasul selamat, ikut selamat belum tentu ikut Rasul. Itu apa candaan Anda, tapi memang benar. Coba aja ikut Rasulullah pasti selamat. Karena kita akan nanti yuhsyarun nas ma'aman ahabbah. Kita akan dikumpulkan dengan sosok yang kita idolakan, yang kita cintai. Kita mau siapa nih? Ya. Begitu dibangkitkan, kamu kenapa ibadah begini? Saya ikut Mbah, sana ikut Mbah. Kira-kira begitu. Tapi begitu tanya, kamu ikut siapa? Saya ikut Rasulullah. Sana ikut gabung sama Rasulullah. Maka tatkala ada seorang badui datang ketemu Rasulullah SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasul, kapankah terjadinya kiamat? Rasulullah balik tanya, madza a'dadta? Nanya kiamat, nanti udah siapin apaan? Nanti udah siap bekal apa gitu, kira-kira gitu. Orang ini bilang tidak punya apa-apa. Illa annani uhibbullaha wa rasulahu. Ya, saya enggak punya bekal apa-apa kecuali saya cinta Allah dan Rasul. Maka kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama sosok yang engkau cintai pada hari kiamat. Maka mendengar hal itu, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada perkara yang membuat kami lebih senang mendengarnya dari hari itu, yaitu kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Maka kata beliau, maka aku cinta Allah, Rasulnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabatnya. Gitu Pak ya. Maka ikhwatifillah azanillahu jelas sekali syahadat risalah kita yang kelima, poinnya adalah jangan menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Maka ikhwatifillah azanillahu kembali berarti ke riwayat ini, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita ya bahwasanya apa yang dilakukan oleh sahabat tadi dibenarkan oleh Rasul. Qad as-sabtum, kalian telah melakukan hal tindakan yang benar dengan meruqyah tadi. Nah, maka ikhwatifillah azanillahu berarti ruqyah bukan hanya penyakit jasmani, rohani, bukan hanya penyakit hati, tapi juga bisa untuk penyakit jasmani. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Faqad athara hadha ad-dawa fi hadha ad-da' wa azalahu hatta ka'annahu lam yakun. Dengan pengobatan yang dilakukan oleh sahabat ini dan dengan izin Allah diberikan kesembuhan,
dan dihilangkan, diangkat penyakitnya, maka berarti obat ini berdampak, ada pengaruhnya, kira-kira gitu. Nah, apa yang dibacakan oleh sahabat tadi itu obatnya, itu bacaan Al-Fatihah. Memang tetapi diberikan garis bawah oleh beliau, oleh Syekh, apa katanya? Walakinna huna amrun yanbaghi tafattun lahu. Tapi kita harus cerdas memilah ini kalimatnya. Kenapa? Al-azkar wal ayat wal adiyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Secara awalnya ayat, doa, zikir yang kita lantunkan, kita baca sendirinya sebenarnya memiliki bobot untuk memberikan kesembuhan. Sendirinya dari sana adalah manfaat bagi pembacanya dan yang dibacakan ke atasnya. Cuma kapan dia tidak manfaat atau kurang pengaruhnya atau kurang kerjanya, kapan itu? Saat di bawah ini ada beberapa faktor yang disebutkan. Yang pertama adalah kekuatan iman dari pembacanya. Kekuatan iman dari para pembacanya. Makanya kadang-kadang orang yang terkena gangguan jin, al-musabu bil jin atau bil jan, yang terkena gangguan jin, jinnya malah bilang gini, ya, kamu ngobatin saya baca ayat Quran ruqyah gitu, kamu masih pegang mushaf. Saya ini baca sudah enggak pegang mushaf. Nah, itu apa namanya? Digertak itu kadang-kadang orang yang enggak kuat imannya, ya juga ya, Anda masih pegang Quran, dia udah enggak pegang Quran. Itu ada yang ngeper kayak gitu. Maka kita katakan, hati-hati, ini saywar yang dilakukan oleh jin. Iman kita enggak mantap. Makanya apa? Udah pegang Quran lagi baca goyah. Apa bener nih ya? Dahulu Imam Ahmad, tatkala ada orang yang kesurupan dan dia lagi isi kajian, Imam Ahmad bilang, "Udah salamin aja sama si jin itu, suruh keluar." Kalau dia enggak keluar nih, titip sendal Imam Ahmad, pukul dengannya. Ya, sedang dia bawa itu apa? Sandal Imam Ahmad. Imam Ahmad ada salam, titip salam sama ente. Kalau ente enggak keluar, ya, itu yang dikatakan beliau, bertobatlah dan masuk dalam agama Islam. Tapi kalau enggak keluar, Imam Ahmad titip salam, sendal ini akan mendarat kepadamu. Akhirnya apa? Dipukulin Pak, pakai sendal itu, ya, dipukulin. Intinya orang ini akhirnya apa? Sembuh. Begitu pada matufiya Ahmad rahimahullah taala, tatkala Imam Ahmad wafat, itu sendal masih di masjid. Ya, di pojokan, salah satu pojokan bagian dari masjid. Orang ini ingat, oh iya dulu sembuh karena sendal Imam Ahmad. Dicari sendal itu, dibawanya lagi. Dulu saya ente pakai ini, kabur nih. Sekarang ente mau juga. Enggak berpengaruh. Karena bukan sandalnya ini, tapi si pemakai sandalnya. Bukan pengaruh di sandal, enggak. Sandal mah biasa, alas kaki yang digunakan untuk melindungi orang dari paku, dari duri, dari benda tajam, dari hal-hal yang membahayakan, rasa panas dan sebagainya. Tapi kekuatan pemakainya ini Pak, dari sisi akidahnya. Makanya kalau Imam Ahmad dibawa sandalnya, Umar enggak perlu pakai bawa sandal. Apa katanya? Ya ibn al-Khattab, kata Rasulullah, "Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan akhar." Kalau engkau menempuh jalan wahai Umar, dan jin atau syaitan tahu engkau menempuh jalan itu, maka dia pilih jalan lain. Coba lihat itu, betapa kekuatan keimanan Umar itu. Makanya kalau dibilang oleh Syekh di sini bahwa fi nafsiha syafiyah nafi'ah, pada dasarnya dia manfaat, pada dasarnya dia mampu memberikan kesembuhan, tetapi kadang tidak berpengaruh. Kenapa? Famata takhallafa asy-syifa kana li dha'fi ta'thiril fa'il. Boleh jadi pelakunya lemah akidah, lemah imannya, ya, lemah ruhiyahnya. Jangan-jangan dia ingin menasihati,
Justru atau dia jangan-jangan dia ingin mengobati, sejatinya dia yang harus diobati. Iya kan? Dia pengen ngobatin, sejatinya dia yang butuh diobati. Dia nggak sadar gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, auli adami qabulil manfa'il. Atau yang ketiga, auli mani'in qawiyyin fihi yamna' an yattaji. Boleh jadi faktornya ini yang ininya juga nggak benar. Al-musabbih. Yang ketiga, ada penghalang, dan di antara penghalang itu yang tidak bisa menyembuhkan si pesakitan, yang tidak bisa disembuhkan tadi karena faktor makanan yang dimakan haram. Makanya Pak, kalau makanan yang dimakan halal, lihat deh apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya sebelum cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau ditanya ke bapak-bapak hadirin semua yang hadir sini, jika antum punya kesempatan diijabah doanya, dikabulkan doanya, apa doa terbaik yang antum ingin ucapkan ke Allah? Surga. Kalau untuk di dunia sebelum ke surga apa? Apa? Yang mana? Apa lagi? Ada lagi yang lain? Kalau anda nggak muluk-muluk Pak, anda ingin ya, kalau ada kesempatan doa anda diijabah, anda ingin Allah mengijabah doa anda setiap anda berdoa, itu aja. Iya Pak. Anda ingin, Ustaz, anda ingin istri yang salih, salihah, suami yang salih, anak-anak yang qurrata a'yun. Bagus itu. Tapi anda satu aja kalau anda. Apa itu? Kalau berdoa diijabah, itu aja. Ini kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, ud'ullaha li an akuna mustajabat da'wah. Ya Rasul, doakan aku ke Allah agar aku menjadi orang yang kalau doa didengar doaku. Apa pesan Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Sa'ad, atib mat'amak. Perbaiki makanmu. Takun mustajabat da'wah, niscaya engkau menjadi orang yang diijabah doa. Ya. Perbaiki makananmu, bukan gizinya semata, bukan kandungan proteinnya, bukan kandungan karbohidratnya semata, gizinya itu oke. Ya, kan Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Oke itu. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, perbaiki makananmu yang masuk ini kehalalannya. Ya, perbaiki yang masuk ke dalam tubuhmu ini, proses mencari atau menjemputnya. Karena Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian merekayasa kasus bersama orang-orang yang memegang kebijakan keputusan, para hakim. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, agar kalian menjadi legal memakan, memiliki, menguasai harta pihak lain padahal kalian tahu itu adalah batil. Nah ini dia. Apa yang membuat selama ini doa yang pada dasarnya itu manfaat, atau ayat-ayat yang pada dasarnya itu menjadi obat, atau zikir-zikir yang pada dasarnya itu adalah memiliki kandungan yang hebat, kenapa dia tidak menjadi hebat? Karena bukan salah doanya, bukan. Karena doa kan kata Rasulullah apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Yang memainkan senjata piawai atau tidak, kira-kira begitu. Senjatanya tajam, bilahnya bagus, pedangnya oke, goloknya mantap, tapi kalau yang memainkannya tidak pas, tidak tepat, jangan-jangan menjadi apa? Bumerang untuk dirinya sendiri. Itu kira-kira. Makanya kata Syekh dalam menjelaskan bab ini apa? Boleh jadi karena
pemakainya ini lemah imannya, lemah ya rohaninya, dan lemah yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Di sini kita sampai di poin ini dulu dalam kajian kita ini. Maka semua penyakit pasti ada obatnya, dan salah satu obat itu adalah, kalau kaitannya dengan rohani, ya, ketidaktahuan, kegersangan batin, bertanya agar kita memiliki ilmu. Kemudian ikhwatifillah azanillahu yakum, selanjutnya Al-Quran adalah seluruhnya obat bagi kita, syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk kasih sayang bagi orang-orang beriman. Maka orang beriman, kalau dia rasakan kegundahan, kembali ke Al-Quran. Hanya saja kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian bersih, ma syabi'tum min qiraatil Quran. Apa kata Utsman? Kalau hati kalian bersih, niscaya kalian enggak pernah kenyang, enggak pernah merasa cukup dari membaca Al-Quran. Kenapa sekarang 2 lembar kebanyakan? Wallahu a'lam bishawab. Antum yang sudah tahu jawabannya. Kenapa kita baru 2 lembar mata berair? Ya, jawabannya ada di kita sendiri, dan kita yang tahu sendiri tentang perbuatan kita. Utsman cuma mengatakan, kalau hati kalian bersih atau hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah merasa puas dari membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin kita diskusikan atau kita tanyakan, tafadhol. Masih dalam kaitan bahasan pertama kita, yaitu Dawaul as-Su'al, Al-Quran Syifa tadi yang kita bahas pada kesempatan perdana hari ini. Ada yang ingin tanyakan, silakan dalam bab ini, tafadhol. Kalau tidak, maka itu yang mengharapkan. Baik, ada? Tidak ada ya? Kita sudahi dulu untuk sesi pertama ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa lebih maksimal lagi membahas bab demi bab yang disampaikan oleh Syekh dalam masalah ini. Dan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah memberikannya kepada kita panduan sampai nanti macam-macam dari bab yang menghalangi atau macam-macam perkara yang bisa menghalangi diijabahnya doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.